Oh, ini lagi. Oh, nanti Pak. Oh. Amin Jalalen hidup di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebagai petani, Amin tak punya lahan sendiri. Yang digarapnya adalah lahan milik Perum Perhutani, lahan negara. Amin menggarap lahan seluas 600 bata atau kurang dari 1 hektar. Sebagai petani, cita-citanya hanya satu, bisa punya tanah pertanian sendiri. Ya, kalau saya rasa nggak benar bahwa petani itu ngerusak hutan karena menanamnya itu bukan pada tanaman tegakan. Kalaupun ada yang 1-2 ditegakkan juga, itu tidak ditebangi. Nah, kalaupun mati sendiri kan itu kan yang kuasa yang ngatur. Tetapi minimal itu dimanfaatkan oleh kita. Petani juga, rakyat juga ingin makan sama dengan pegawai. Kalau pegawai jelas gajinya. Kalau kita kalau nggak ada keberanian untuk menanam di lahan negara, mau makan apa kan begitu. Harapannya sempat terbuka saat tahun 2011 DPR memasukkan rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Setelah 3 tahun dibahas, 9 Juli 2013, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akhirnya disahkan. Tapi isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu ternyata mengecewakan Amin. Salah satunya adalah pasal di mana para petani kecil seperti dirinya ternyata harus membayar sewa di lahan negara, tanpa ada kepastian apakah lahan ini suatu hari dapat dimiliki. Mekanismenya dengan cara lelang, yakni lahan akan diberikan kepada penawar tertinggi. Rata-rata biaya sewanya adalah 5 kuintal gabah kering per 100 bata. Jika Amin menggarap 600 bata, artinya dia harus membayar sewa 30 kuintal atau 3 ton. Ini artinya petani akan tekor, sebab hasil produksi mereka hanya 3 kuintal per 100 bata, sedangkan biaya sewanya 5 kuintal. Baginya, di tengah upaya mengejar swasembada pangan dan ketahanan pangan, petani yang menggarap lahan terlantar milik negara mestinya diberi insentif, bukannya malah ditarik sewa. Kalau memang itu ada tanah yang tidak bermanfaat, ya berikan saja untuk rakyat. Karena ini kan bisa, mungkin kalau saya dengar berita per kepala itu sampai 9 juta, mudah-mudahan dengan rakyatnya pada menggarap tanah di kehutanan ini, di wilayah negara, di tanah negara, itu bisa ada pemasukan. Dengan begitu ada income untuk negara, kan begitu. Petani kecil seperti Amin Jalalen jumlahnya signifikan di negeri ini, meski terus menurun. Sensus Pertanian mencatat tahun 2003 masih terdapat 19 juta rumah tangga petani gurem, namun kini tinggal 14 juta saja. Petani gurem atau petani kecil adalah petani yang menggarap lahan tak lebih dari setengah hektar. Di sisi lain jumlah petani juga turun hingga 5 juta rumah tangga. Bila 10 tahun lalu terdapat 30 juta rumah tangga, sekarang tinggal 25 juta keluarga. Penurunan angka petani gurem menegaskan makin sulitnya mereka mendapatkan akses lahan. Sementara penurunan jumlah rumah tangga di sektor pertanian menunjukkan hilangnya daya tarik masyarakat menggeluti usaha ini. Maka kebijakan menarik sewa terhadap petani gurem yang menggarap lahan terlantar milik negara dianggap membingungkan bagi aktivis sosial seperti Gunawan dan lembaganya Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS). Di ranah prakteknya dengan tanah negara itu disewakan kepada petani, otomatis petani harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyewa tanah. Nah, ketika dia tidak memiliki biaya, maka akan terjebak lagi kepada sistem ijon, sistem rentenir. Lahan adalah jaminan kesejahteraan bagi petani, juga insentif agar orang mau berusaha di sektor ini. Sebuah penelitian menyebut jika petani mempunyai lahan 1 hektar, ia bisa punya pendapatan 2,7 juta rupiah per bulan. Jika lahannya 2 hektar, petani bisa menghasilkan 5,4 juta rupiah per bulan. Pendapatan yang lebih besar mencapai 13,7 juta rupiah jika lahannya mencapai 5 hektar. Jumlah yang cukup untuk hidup layak di desa. Tapi hanya sedikit petani yang punya lahan seluas itu. 60% petani adalah petani penggarap yang tak punya lahan, atau petani dengan lahan kurang dari setengah hektar.
Di Malaysia, yang negaranya lebih kecil dari Indonesia, rata-rata petaninya punya lahan 4 hektar. Di Thailand, 5 hektar. Bahkan di Australia, mencapai 100 hektar per petani. Tak heran bila petani Indonesia dibelit kemiskinan struktural. Data Badan Pusat Statistik Maret 2013 menyebut rakyat miskin jumlahnya 28 juta orang dan 60%-nya adalah petani dan keluarganya. Amin, mewakili jutaan petani gurem lainnya, berangkat ke Jakarta menggugat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Mahkamah Konstitusi. Saya diundang untuk jadi kesaksian di MK atau Mahkamah Konstitusi. Saya sempat mengatakan bahwa undang-undang perlintan sekarang yang kaitannya dengan tanah negara yang sudah jadi digarap oleh petani kemudian diundangkan dengan hak guna garap dengan sistem sewa, saya katakan itu jahat. Kenapa saya katakan jahat? Karena ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 45 pasal 33 yang bunyinya bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Isu land reform atau redistribusi tanah kepada petani adalah isu lama. Dulu pernah menjadi prasangka karena identik dengan gagasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tapi sejatinya isu ini muncul sejak Indonesia merdeka, ketika rakyat berusaha mengambil tanah-tanah yang dikuasai perkebunan-perkebunan Belanda dan Eropa selama penjajahan. Hingga pemerintahan berganti berkali-kali, distribusi tanah tak pernah tuntas, bahkan menyulut konflik agraria di mana-mana. Padahal Presiden SBY menyebut ada sekitar 9 juta hektar lahan yang bisa diredistribusikan ke petani. Bila jumlah itu dibagikan dengan benar, akan ada 9 juta orang seperti Amin yang bisa menggarap lahan masing-masing 1 hektar atau 600 bata. Dan bila tiap 600 bata lahan menghasilkan 1,8 ton beras seperti Amin, maka Indonesia akan berhenti mengimpor beras, bahkan bisa mengekspornya. Selain urusan kepemilikan lahan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga memuat tentang organisasi petani yang harus diatur oleh pemerintah seperti zaman Orde Baru. Dengan negara telah menentukan bentuk-bentuk dari kelembagaan petani dan kemudian mewajibkan petani bergabung terhadap kelembagaan yang telah dibentuk oleh negara, itu kan sesungguhnya juga menghidupkan kembali korporatisme negara ala rejim militer Orde Baru. Undang-Undang Perlintan adalah undang-undang inisiatif DPR. Cita-citanya mulia agar petani di Indonesia terangkat harkat hidupnya, tak selalu hidup di jurang kemiskinan. Undang-undang ini memberikan jaminan akses modal bagi petani, juga perlindungan asuransi pertanian bagi mereka yang gagal panen. Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau Perlintan adalah satu dari 49 undang-undang hasil legislasi murni DPR periode ini. Dari 49 produk undang-undang DPR itu, 22 diantaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, termasuk Undang-Undang Perlintan. Dari 49 undang-undang itu, setidaknya ada 7 undang-undang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Ketujuh undang-undang itu adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Fakir Miskin, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Inilah itikat baik yang terkandung dalam 7 undang-undang produk DPR periode 2009-2014. Namun di mata Amin Jalalain, itikat baik saja tidak cukup. Sesungguhnya harus menjadi kesadaran bersama juga seluruh anggota DPR dan pemerintah bahwa kita tidak bisa menyusun undang-undang itu asal-asalan. Nah, di titik ini kami akui bahwa dengan kasus-kasus di judicial review itu, maka berarti bahwa banyak undang-undang yang dihasilkan DPR ya memang kualitasnya masih kurang baik gitu, seperti itu.
Dari 7 undang-undang yang dianggap menyangkut hajat hidup orang banyak, 4 diantaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau Perlintan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Setelah Amin Jalalain di Indramayu menggugat Undang-Undang Perlindungan Petani, kini giliran seorang petani dari Kediri yang mempersoalkan Undang-Undang Pangan. Namun seorang warga desa tertinggal di Bogor justru menaruh harapan pada Undang-Undang Desa. Dan seorang peternak bebek dari Yogyakarta akan terimbas pemberlakuan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Sehari-hari orang mengenalnya sebagai petani jagung. Tak banyak yang tahu bahwa warga desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini adalah seorang bekas narapidana. Semua bermula dari kesadaran bahwa petani tak boleh tergantung pada benih yang dipasok perusahaan. 3 tahun beruji coba, ia berhasil menemukan benih jagung unggul yang diberi nama benih K atau benih jagung Kediri. Benih jagungnya ternyata laris manis. Pesanan bisa mencapai 5 ton. Karena kualitasnya memang bagus dan harganya lebih murah dibanding bibit buatan pabrik. Tapi sukses ini membuat sebuah perusahaan produsen benih jagung meradang. Perusahaan itu menuding pria ini memalsukan merek benih produknya. Dalam sidang, ia kalah dan divonis 7 bulan penjara. Intinya dari perusahaan itu satu, petani tidak boleh membudidayakan tanaman. Maksudnya jagung khususnya. Nah, jadi kalau istilahnya jagungnya petani itu hampir sama dengan kepunyaan perusahaan. Perusahaan mengalami katanya kerugian lebih luas, lebih parah. Nah, tapi ada unsur lagi, kalau perusahaan tidak bisa menurunkan benih, tetap petani berjuang membuat benih. Hanya gitu aja. Jadi perusahaan kan harganya terlalu mahal. Nah, petani kan sederhana. Kalau bisa ya petani itu jualnya enggak begitu mahal. Jadi petani itu enggak dirugikan gitu loh, maksudnya kan gitu. Kuncoro bukan satu-satunya petani kreatif yang menjadi korban kriminalisasi. Sejak 1994, sedikitnya ada 17 petani yang dikriminalisasi gara-gara memproduksi bibit sendiri. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang disahkan DPR digugat 11 lembaga swadaya masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Karena ada pasal yang dikhawatirkan bisa memenjarakan petani. Salah satunya adalah pasal tentang pencegahan penimbunan bahan pangan oleh pelaku usaha pangan, di mana kategori pelaku usaha pangan terlalu luas dan berpotensi mengancam rumah tangga petani yang memiliki stok bahan pangan. Ada juga pasal tentang keamanan pangan terkait teknologi rekayasa genetika, seperti pengadaan bibit. Peredaran benih GMO itu dikuasai oleh 6 perusahaan multinasional dan 1 perusahaan besar menguasai 90% peredaran benih rekayasa genetika ini. Nah, saya pikir karena pemerintah tidak bisa mengontrolnya dan ini berpotensi merugikan secara nasional, apakah itu secara lingkungan hidup ya, secara ekonomi dan kesehatan, lebih baik ini dihapuskan saja sampai pada titik tertentu pengembangan benih-benih unggulan ya versi Indonesia ini bisa dibuat dan diedarkan kepada masyarakat dan tentunya tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Bila undang-undang ini diberlakukan, para penggugat khawatir kasus seperti Kuncoro akan terjadi lagi. Sebaliknya, hal-hal penting yang mendukung para petani justru tidak diatur Undang-Undang Pangan. Bagaimana petani itu memang mempunyai hak terhadap tanah, tidak diatur. Bagaimana petani juga bisa mendapatkan sumber-sumber air atau misalnya infrastruktur irigasi yang baik. Bagaimana petani juga tidak bisa diatur bagaimana dia bisa mendapatkan benih yang baik.
dan juga artinya permodalan dan termasuk juga persoalan harga yang layak untuk petani itu tidak diatur secara gamblang. Namun yang lebih penting, Undang-Undang Pangan digugat karena negara dianggap tidak memasukkan konsep kedaulatan pangan dan cenderung menyerahkan urusan pangan kepada swasta. Dan bisa kita bayangkan kalau persoalan pangan, apalagi misalnya khususnya misalnya beras, yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, itu sudah diatur oleh pihak lain atau pihak perusahaan, ya artinya ya secara tidak langsung persoalan kedaulatan negara ini sudah tidak ada. Pasangan Bironti dan Ismadi adalah peternak bebek, sekaligus pengusaha telur asin di Yogyakarta. Sebagai pengusaha kecil, mereka punya pengalaman buruk dengan bank. Pernah, dulu awal saya pernah pinjam di bank. Tapi ya itu, saya waktu itu emang betul-betul butuh modal itu. Karena waktu itu mau lebaran ya, saya kan harus, kalau lebaran kan harus stok sampai 3 kali lipat. Benar-benar butuh, ternyata saya butuhnya waktu itu 15 sih, cuma dikasih 4 Pak, ya udah, jadi nggak jadi apa-apa, malah susah. Terus habis itu padahal saya rutin loh, pembayaran itu saya rutin, tapi kayaknya kayak nggak percaya gitu. Jadi saya gimana rasanya, terus setengah tahun saya tutup, udah kapok. Warga Sindang Dadi, Sleman, Yogyakarta ini pun berpaling pada Kredit Union Cindelaras Tumangkar, sebuah lembaga keuangan yang berbasis komunitas. Meski awalnya ia ragu. Pada waktu itu saya belum percaya 100% ya kalau ini koperasinya itu legal enggak. Soalnya kan selama ini seperti yang diberitakan di media itu ada investasi bodong lah, ada pokoknya yang bikin kita itu takut, jadi kita nggak pinjem, cuman kita selidiki dulu. Setelah itu kita ternyata warga sekitar sini pun yang punya usaha pun pada pinjem itu. Dan 2 tahun yang lalu kita mulai coba untuk pinjam di Cindelaras itu. Syaratnya mudah. Ia cukup menjadi anggota dengan simpanan pokok Rp500.000 dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Dengan 4.000 anggota seperti Bironti, Kredit Union Cindelaras bisa memberi pinjaman Rp15 juta yang langsung dibelikan Itik untuk usaha telur asin. Tak butuh waktu lama bagi Bironti. Omsetnya langsung melejit dari semula 40 butir telur, kini memproduksi 400 butir per hari. Tapi Cindelaras bukan rentenir. Simpanan pokok anggotanya memang baru Rp1,5 miliar, namun asetnya sudah mencapai Rp26 miliar. Aset sebesar itu adalah buah dari sirkulasi kredit yang disalurkan yang kini mencapai Rp20 miliar. Tapi ketenangan lembaga kredit seperti Cindelaras tiba-tiba terusik oleh kabar pengesahan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang disahkan DPR. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini sejatinya bertujuan baik, yakni melindungi masyarakat dari praktik lintah darat atau rentenir, melindungi dari penipuan berkedok investasi, juga menjamin akses kredit bagi skala usaha kecil. Tapi niat baik itu dianggap tidak cukup oleh anggota Cindelaras seperti Marsen Sinaga. Salah satunya karena undang-undang ini membatasi wilayah operasi sebuah lembaga keuangan mikro, maksimal hanya 1 kabupaten. Jadi sampai sekarang saya nggak terlalu paham kenapa misalnya undang-undang ini mesti keluar dengan aturan seperti itu yang bisa mengecilkan atau tanda petik mengganggu usaha yang sudah besar seperti CUCT ini gitu loh. Nggak paham aku. Itu sederhana sekali, pasti mengganggu sekali menurutku. Kredit Union pertama kali dibentuk di Jerman tahun 1864. Masuk ke Indonesia tahun 1970 dan berkembang sangat pesat.
Awalnya hanya 9 lembaga dengan anggota ratusan orang. Kini lembaga kredit union di Indonesia jumlahnya 900 lebih dengan anggota 1,5 juta orang. Simpanan anggotanya 7 triliun rupiah. Total asetnya lebih dari 8 triliun rupiah. Kredit union berkembang pesat berdasarkan pada 3 azas: kemandirian atau swadaya, solidaritas, dan pendidikan atau pemberdayaan. Kenapa perusahaan besar, termasuk multinasional, itu menjadi kuat sekali? Karena mereka bisa melampaui negara, bayangin. Sekarang usaha kecil, melampaui kabupaten aja nggak bisa. Ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang dianggap sebagai ancaman bagi Cindelaras dan dipertanyakan sejumlah pihak. Selain soal pembatasan wilayah, lembaga keuangan mikro harus berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Dan bila berbentuk PT, sahamnya 60% harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu ada juga ketentuan tentang suku bunga maksimal yang dianggap bias kepentingan industri perbankan yang telah mapan. Aturan yang mengatakan 60% mesti milik pemerintah. Itu berarti sebenarnya hak suara dalam menentukan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh LKM-nya itu lebih besar suara pemerintah dibanding suara rakyat. Marsen khawatir penyaluran kredit oleh lembaga yang 60% sahamnya dimiliki pemerintah daerah akan disalahgunakan untuk memelihara dukungan politik. Adapun ihwal niat baik negara melalui undang-undang untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi, Cindelaras punya jawabannya sendiri. Saya merasa undang-undang ini sama sekali tidak mendorong upaya di mana rakyat sungguh bisa membangun saling percaya dan itu menjadi basis kekuatan mereka gitu. Negara selalu mengatakan, aku akan melindungi kalian. Kalian berarti adalah individu tiap warga negara. Sementara warga negara ini akan kuat kalau mereka bersatu dalam ikatan saling percaya. Itu yang mau kita bangun di CU. Nah pertanyaannya, kita udah bikin mekanisme bersama nih. Ya, pertanyaannya, negara masuk ke dalam. Pertanyaan, kamu siapa negara? Nggak usah ikut kamu. Ini adalah kayak arisan kami. Kami sedang berarisan. Ngapain negara mesti ikut? Dan mewajibkan kelompok arisan ini melapor ke dia setiap 4 bulan. Dari kekhawatiran Marsen dan peternak bebek seperti Bironti, negara justru diharapkan hadir oleh warga desa tertinggal seperti Endin Sadewa. Harapannya membuncah pada Undang-Undang Desa yang disebut-sebut sebagai salah satu prestasi DPR periode ini. Jalanan seperti ini ada di Desa Lewi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisi ini menjadi beban warga, sebab tak semua warga punya sepeda motor. Kalau naik ojek, ongkosnya Rp50.000 sekali jalan. Desa ini berjarak 20 km dari kediaman pribadi Presiden di Cikeas. Namun Desa Lewi Karet termasuk desa tertinggal. Salah satu indikatornya karena tak ada listrik. Untuk pendidikan hanya ada 1 sekolah agama setingkat SD. Jika ingin melanjutkan ke SMP, anak Lewi Karet harus pergi ke luar desa. Kondisi ini sudah dirasakan warga Lewi Karet sejak tahun 1930 atau 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kampung ini dihuni sekitar 800 jiwa yang terdiri dari 200 kepala keluarga dan mayoritas adalah petani. Salah satunya Yusuf, 27 tahun. Selain menjadi petani, ia membuka jasa penggilingan tepung di rumahnya. Yang lebih senior adalah Endin Sadewa, 44 tahun. Ia anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM. Profesi saya awal petani palawija, terus misalnya ada juga hasil dari kayu. Cuma permasalahan kami di sana terutama untuk masalah akses jalan ya. Akses jalan dari sana itu untuk menuju kota itu sangat sulit sekali. Ada 6 indikator sebuah desa disebut tertinggal, yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.
dan Louis Karet adalah satu dari 70 desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Secara nasional, desa tertinggal jumlahnya mencapai 32.000 desa yang tersebar di 183 kabupaten dan kota. Ini hampir separuh jumlah desa di seluruh Indonesia yang mencapai 72 ribuan. Di 32.000 desa tertinggal, terdapat 57,5 juta jiwa, yang sebagian besarnya adalah warga miskin. Secerca harapan datang dari Senayan. Pada 18 Desember 2013, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Desa. Ada beberapa catatan positif dari undang-undang ini. Pertama, kepala desa dan perangkatnya akan mendapat gaji sehingga diharapkan lebih serius dalam melayani warganya. Yang kedua, tiap desa akan mendapatkan dana perimbangan 10% langsung dari APBN tanpa melalui kementerian. Besarnya antara 700 juta hingga 1,4 miliar rupiah per desa. Ini disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan. Yang ketiga, konsep pembangunan yang digagas di desa akan diakui sebagai bagian dari konsep rencana pembangunan di kabupaten atau kota. Dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan adanya undang-undang desa bisa memberikan peningkatan pembangunan di desa kami, terutama Kampung Cibuntu Cioray, sangat membutuhkan perhatian juga dari pemerintahan pusat, bukan hanya dari pemerintahan daerah. 63% penduduk miskin Indonesia memang tinggal di desa. Badan Pusat Statistik mencatat September 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 28,5 juta orang, atau setara 11,4% total jumlah penduduk Indonesia. Oleh DPR, kelompok fakir miskin menjadi perhatian formal dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin dan anak terlantar. Poin penting dari undang-undang ini adalah negara akan mengambil peran lebih besar dalam penanganan dan kesejahteraan fakir miskin. Urusan data yang selama ini jadi titik lemah penanganan fakir miskin diperbaiki dengan pola pendataan dari bawah ke atas. Seseorang yang merasa dirinya masuk dalam golongan fakir miskin bisa mendaftar lewat desa. Undang-undang ini juga memperjuangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi warga miskin. Namun Urban Poor Consortium, LSM yang kerap terlibat dalam pendampingan kelompok miskin di perkotaan, menilai ada kelemahan dalam undang-undang tersebut. Salah satu kelemahan dari undang-undang fakir miskin ini adalah definisi fakir miskin itu sendiri, ya. Jadi dalam undang-undang itu disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan dan pekerjaan. Diandaikan orang kalau nggak punya penghasilan pekerjaan itu miskin, begitu ya. Undang-undang ini dianggap hanya memiliki paradigma menyantuni dan berusaha memberdayakan fakir miskin, namun tidak mengatur akar yang menyebabkan kemiskinan. Akar masalah kemiskinan itu kan di strukturnya. Kami menyebutnya sebagai kemiskinan struktural, gitu ya. Jadi persoalan kemiskinan itu bukan persoalan orang miskin yang bermasalah, tapi struktur sistem hukum yang ada sekarang itu tidak melindungi orang-orang miskin itu, gitu. Maka Edi Saidi menduga urusan fakir miskin dan kemiskinan hanya akan menjadi angka dan komoditas. Salah satunya dalam politik dana bantuan sosial atau Bansos. Tahun 2014 ini saja pemerintah mengalokasikan dana Bansos 91,8 triliun rupiah yang tersebar di berbagai kementerian. Itu belum termasuk dana Bansos yang dikelola oleh kepala daerah. Alih-alih mensejahterakan kelompok masyarakat miskin, dana Bansos selama ini kerap menjadi ajang kepentingan politik dan berpotensi korupsi. Tak heran bila KPK menyurati pemerintah dan kepala daerah agar menghentikan semua dana bantuan sosial di musim pemilu ini. Inilah wajah ibu kota Jakarta.
Tapi yang ini juga wajah lain Jakarta. Sebenarnya mau sop-sopan karo waduh karo anak keke. Berarti kasih sayang. Lokasi permukiman ini ada di RT 2 RW 5 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jaraknya tak lebih dari 10 km dari Istana Negara. Meski terlihat seperti ini, permukiman ini punya julukan mentereng, Paris. Tentu bukan Paris ini. Paris di sini adalah singkatan dari perumahan berbaris-baris. Kalau ke sini RT 2 kan 3 bedeng itu, bedeng-bedeng. Ada bedeng A, bedeng B, bedeng C. Baru RT 3 ke sini termasuk masjid ini, letter U situ. RT 4 adanya di dalam. RT 1 baru depan yang agak mendingan lah istilahnya. Yang agak kumuh sekali antara RT 4, RT 3, RT 2. Kampung ini mulanya tanah kosong yang mulai didiami tahun 1960-an. Lama-lama kian padat. Saat ini RT 2 dihuni 230 kepala keluarga dengan total penduduk 730 jiwa. Untuk berapa orang biasanya? Ya kadang saya aja. Diri, ibunya sama anak ya di bawah. Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat memang kawasan yang padat. Dengan luas 238 hektar, kawasan ini dihuni 116.000 jiwa lebih. Artinya, tingkat kepadatan penduduknya mencapai 48.000 jiwa per kilometer persegi, atau 48 kali lipat dari angka ideal. Bandingkan dengan Papua Barat yang kepadatannya hanya 8 orang per kilometer persegi. Tak heran bila kawasan ini disebut-sebut sebagai salah satu kawasan terpadat di dunia. Inilah buah dari konsep pembangunan yang terpusat. RT 2 RW 5 adalah potret nyata kepadatan di Tanah Tinggi. Rumah bedeng luasnya tak lebih dari 4 meter persegi. Namun rumah petakan ini dihuni beberapa keluarga sekaligus. Warga pun harus bergantian untuk bisa tidur. Bandingkan dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, di mana satu orang memerlukan ruang minimal 7 meter persegi. Dulu tuh jatahnya kurang lebih 2 meter. Kan ada yang lebar karena orang butuh, dijual sama sebelah. Ya, jadi satu. Intinya satu kotak itu 2 panjang, itu 4. Berhubung ada kebutuhan barangkali kan disatuin jadi itu. Tapi kebanyakan 24 kena tembok, iya, kena tembok setengah lah 3, ya. 3,80 iya. Panjang. Untuk urusan mandi dan cuci, warga mengandalkan MCK umum. Suparno adalah mantan RT di sini. 5 periode Suparno menjabat sebelum digantikan wakilnya, Sutara. Suparno adalah generasi awal penghuni kawasan Tanah Tinggi. Menurut cerita orang tua saya, ini dulu memang tanah kosong. Awal itu ada yayasan veteran, yayasan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, ditampunglah tuh masyarakat yang nggak punya tempat. Dikasih tempat di sini, dibangun. Penduduk kawasan ini umumnya bekerja sebagai buruh kasar, pedagang kecil, kerja serabutan, dan bahkan pengangguran. Inilah populasi yang ikut menyangga ekonomi Jakarta. Waduh, kalau menurut kategori sih nggak termasuk, karena kan iya nggak sehat. Satu, ventilasi juga nggak ada, itu udara nggak masuk, terus penataan gang juga kurang, ya kan.
Ya makanya saya ini mohon ke anggota dewan tolonglah istilahnya harus ke bawah itu harus diperhatiin. DPR bukannya tak memikirkan masalah ini. 12 Januari 2011, Parlemen mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Undang-undang ini langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi begitu diundangkan. Salah satu pasalnya mengatur luas rumah minimal harus 36 meter persegi. Lagi-lagi didasari niat baik agar tempat hunian lebih manusiawi. Tapi dengan aturan ini, negara justru menghentikan subsidi KPR pada rumah di bawah tipe 36. Inilah yang menyulitkan pengembang dan masyarakat. Karena tak ada subsidi kredit, harga rumah tipe kecil menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau konsumen menengah ke bawah. Padahal kebutuhan warga terhadap rumah tipe lebih kecil masih tinggi. Bank Tabungan Negara atau BTN mendapati 100.000 permohonan kredit rumah bersubsidi setiap tahun. Gugatan di Mahkamah Konstitusi itu langsung diterima. Artinya, Undang-Undang Perumahan bikinan DPR harus diganti. Di atas kertas, kemenangan ini seperti kabar baik bagi warga di Tanah Tinggi. Namun bahkan untuk memiliki rumah tipe 21 pun, Suparno mengaku tak pernah bermimpi. Kita orang begini, saya rasa nggak sanggup. Nggak mampu lah. Dengan sistem kreditnya aja kan uang mukanya tahu sendiri kan, puluhan juta. Nah, kita buruh harian begini nih, nggak nyampe. Kesulitan Suparno mewakili kesulitan warga Tanah Tinggi yang kebanyakan bekerja serabutan. Namun sebagai orang yang juga tak memiliki pekerjaan tetap, Marsha sedikit lebih beruntung dari Suparno. Setidaknya, ia bisa berobat gratis berkat kartu BPJS, buah dari undang-undang bikinan DPR. Beginilah rutinitas Johannes Fernandes atau Wuwur, atau yang akrab disapa Johan. Johan adalah bagian dari 98 buruh yang bekerja di pabrik tembaga untuk bahan kabel listrik. (13 tahun sudah Johan menjadi buruh. Penghasilannya baru setara upah minimum di Tangerang, yaitu Rp2.400.000 per bulan. Itu sudah termasuk uang makan dan transportasi sebesar Rp13.000 per hari. Cukup tak cukup, penghasilan itu harus bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilan saya buat bantu ke keluarga saya dulu. Buat saya masih, kalau saya ini kan tinggalnya masih bareng orang tua nih. Jadi kadang-kadang masih ada tanggungan juga nih ke saudara yang lain, ke adik gitu kan. Dengan gaji itu, Johan memang bisa hidup. Tapi syaratnya tidak boleh sakit, sebab biaya berobat mahal. Marsha Hadi nasibnya tak sebaik Johan. Ia tak punya pekerjaan tetap, hanya jadi pekerja serabutan dengan pendapatan hanya Rp700.000 per bulan. Kalau sakit, Marsha hanya bisa pasrah. Untung sekarang ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Emang cepet juga sih. Cepetnya apa? Satu baru mungkin, keduanya. Ya itulah saya pikir kan, kalau saya kejarnya dulu gakin, saya nggak punya gakin. Pas mau operasi udah kewalahan kan. Kayak apa gitu susahnya. Begitu saya pikir takutnya nanti ini gakin nggak ada, lebih berabe lagi. Bahkan saya bilang saya udah nggak kerja gitu kan. Ya udah saya bikin. Dulu kakek 4 cucu ini peserta kartu Gakin atau keluarga miskin. Januari lalu, Marsha pergi ke Puskesmas Lagoa, Jakarta Utara untuk mengurus kartu BPJS. Sejak itu, Marsha sudah menggunakan kartunya 2 kali.
Bahkan yang kedua, Marsha harus dirawat inap hingga 10 hari. Dan semuanya gratis. Sebenarnya ada nominalnya itu, cuman saya nggak lihat harganya. Kalau orang-orang mah, Pak cek dah, ada dah. Itu biaya Bapak di situ ada kan, kalau di kasir kita mau pulang, itu kan nih biaya yang sekian-sekian. Nggak tahu, saya nggak ada di situ. Kan ada harga kita. Itu yang dibayar sama pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memang diluncurkan tahun ini. Tapi embrionya sudah dimulai sejak 10 tahun lalu lewat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditetapkan pada era pemerintahan Megawati dan dirintis sejak era Gus Dur. Namun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial gagal memenuhi target operasionalnya tahun 2009. Rancangan Undang-Undang BPJS pun digodok di DPR. Lewat pembahasan yang alot, Undang-Undang BPJS disahkan DPR tanggal 29 Oktober 2011. BPJS di Indonesia ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai berlaku 1 Januari 2014 lalu dan diresmikan Presiden SBY. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu hingga Juli 2015. Pelaksanaan BPJS Kesehatan sejauh ini masih belum sempurna. Salah satunya karena data warga penerima bantuan iuran yang berbeda. BPJS saat ini hanya menanggung 86,7 juta rakyat miskin. Padahal data BPS menyebut tahun 2011 warga miskin jumlahnya 96,7 juta orang, alias kurang 10 juta orang. Masalah ini bakal diatasi dengan penambahan dana 400 miliar rupiah. Masalah lain adalah kecilnya premi, yakni antara 25.000 hingga 60.000 rupiah per bulan. Nilai ini dianggap terlalu kecil dan mengancam rumah sakit. Tapi BPJS kadung jadi kabar baik bagi Marsha Hadi, meski belum tentu bagi Johan, sang buruh pabrik kabel. Pasalnya, dalam Undang-Undang BPJS, premi yang tadinya menjadi tanggungan pengusaha, kini sebagian harus dibayar oleh buruh. Problemnya adalah buat pekerja, sekarang pekerja sudah membayar iuran 4,5%, itu paling tidak, itu sekarang sudah 90.000. Kalau gaji reminan sekarang 2 juta. Nah, tetapi pemerintah menganggarkan orang miskin itu hanya 22.500 rupiah. Artinya jauh berbeda dengan posisi pelayanan yang sama. BPJS SJSN ini harus diterima oleh rakyat dengan kebohongan. Catatan lain di mata Serikat Buruh adalah kendati disebut sebagai salah satu prestasi legislasi selain Undang-Undang Desa, Undang-Undang BPJS dianggap belum maksimal menerapkan prinsip sistem jaminan universal. Dalam undang-undang ada kelemahan masih, karena apa? Yang dapat pensiun itu kalau dia sudah 15 tahun. Kalau belum 15 tahun tidak dapat pensiun, artinya juga undang-undang itu sebenarnya belum melindungi. 5 tahun lalu, rakyat Indonesia memilih 560 orang wakilnya dengan harapan terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik. Bahwa DPR perlu diperbaiki, iya. Sistemnya aturan main perlu diperbaiki, iya. Kualitas anggotanya perlu diperbaiki, iya. Yang kasihan adalah lembaganya menurut saya ya. Karena ini kan lembaga yang sangat terhormat, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan presiden. Kalau lembaga ini kemudian menjadi tidak berdaya, yang rugi siapa? Yang rugi bangsa ini. Kalau mau mengkritisi anggotanya yang katakanlah korupsi, yang nonton film porno, yang bolos, terbuka, saya sih senang-senang aja kan gitu. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Setiap kebijakan memang tak bisa memuaskan semua pihak. Tapi pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa pihak yang lebih dulu harus dipuaskan adalah pemegang saham terbesar Republik ini, rakyat.